Pemirsa pasti sudah siap di depan layar kaca Anda kan? Karena ada saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana. Dan hari ini seperti biasanya sudah hadir beberapa bintang tamu untuk berbagi ceritanya. Kalau biasanya kita kan mojok dulu ya untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang menarik perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Tapi hari ini kita langsung ke dunia nyata aja ya. Apa sih yang mau kita bahas dari Rifki Bawel dan istrinya Bibi? Serem matanya. Dia stres, aku lirik aja dia langsung khawatir gitu ya. Bibi meliriknya juga udah gini, mau nanya apa nih, tenang. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Oke, kita langsung aja ya. Ada sebuah atau beberapa foto yang mau kita tunjukkan dan kita ingin tahu apa cerita di balik foto-foto ini. Coba yang berikutnya. Ini adalah foto USG ya kan? Oh, USG Kazim ya. Kazim, kemudian juga ada lagi cerita di balik sampai bisa ada Kasim gitu. Ini adalah perjuangan kalian ya sampai harus program bayi tabung. Waktu itu betulkah bahwa ya sempat buat kamu tuh sempat jadi sesuatu yang cemas gitu karena kamu pengennya begitu nikah langsung hamil. Langsung iya kan. Apalagi nikahnya sama Duda ada anaknya kan. Pasti kalau belum kan yang disalahin perempuan. Oh gitu masalahnya. Iya kan, biasanya gitu kan. Terus berapa tahun emang kosong kan cuma setahun doang? Setahun, tapi itu udah cemas? Iyalah. Itu 3 bulan udah langsung mau program alami ya? Iya. Serius? Kenapa? Apa kamu ngerasa ada masalah? Karena kan pas nikah udah 28 kan. Siapa? Akunya. Oh kamunya. Jadi kayak Rifki 28. Kamu udah mudanya. Nikahnya udah 28. Pengen buru-buru gitu loh. Dan biar nggak jauh sama cepet, Arsen sama aja. Tapi secara kesehatan sebenarnya juga nggak ada masalah atau sebenarnya ada? Ada. Apa? Karena kepengen punya anak cepet, terus kita ke dokter mau program gitu. Akhirnya jadi ketahuan lah kalau ada penyakitnya. Aku ada kista gitu loh di saluran tuba gitu Kak. Jadi saluran tubanya tuh dua-duanya udah diangkat. Nah, kalau nama kedokterannya hydrosalping ya, hydrosalping. Oh, jadi hormonal. Mau nggak mau, oh karena hormonal. Jadi mau nggak mau memang kalau mau hamil lagi juga harus tetap dengan program. Iya. Iya, kalau sekarang ya. Iya. IVF ini. Jadi aku bebas KB, bebas udah di spiral. steril. Oh gitu. Kalau lihat foto itu tadi ya sampai akhirnya nih berhasil gitu. Apa rasa yang masih diingat dari momen-momen ini kehamilan, awal-awal kehamilan ini? Kalau track back gitu ya, capek gitu yang ngeliatnya ya. Capek. Tapi Capek, sekarang pasti. anaknya udah umur 5 tahun. Dan lucu banget. Udah mau 6 tahun gitu. Dan kita udah standby embrio juga kan Kak. Jadi ntar kapan kita siap, kapan Bibi siap, bisa langsung transfer embrio. Transfer embrio. Kalau Bibi apa yang diingat dari proses awal-awal kehamilan ini? Dan perjuangan untuk dapetin? Nangis mulu dia. Berdarah-darah dia makanya. Mau dapetnya dia berdarah-darah banget. Makanya sekarang kalau ngelihat anaknya ketebus sih Kak. Darah-darahnya tuh kayak gimana? Capek, masa gimana sih? Kan walau bayi tabung kan harus sabar, suntik dulu sampai berapa kali. Terus bolak-balik ke rumah sakit, Rifkinya lagi syuting. Terus kayak deg-degannya karena pas program si Kazim cuma dapat 3 embrio. Terus katanya satunya nggak bagus, jadi sisa 2. Nah yang 2 ini nih katanya salah satunya juga bisa turun ya rate-nya, jadi cuma 1. Berarti kan angka keberhasilannya kan makin kecil. Itu kayak entar Rifkinya gimana gitu. Oh itu yang berkecamuk di benak kamu? Iya. Entar Rifkinya gimana tuh gimana? Masa kan kesian Rifkinya ntar kecewa gitu. Oh itu yang kamu khawatirin, jadi nangis melulu? Iyalah. Capek. Ya tapi alhamdulillah ya masih udah bisa lewatin. Tapi pas ngelihat bentuknya udah kebayar semua. Alhamdulillah. Oh, lucu banget, emang gemes. Suntik perut ya, suntik dulu perutnya setiap sore. Deg-degannya. Itu kan dari sudut pandang kamu ya, kamu khawatiran Rifki nanti takut kecewa. Kamu sendiri sebenarnya pada saat itu gimana sih melihat? Memang harus disupport, harus disupport. Maksudnya bukan jadi, mungkin banyak pasangan suami istri ada yang bermasalah gitu, salah satunya. Tapi kita nggak bisa kayak, oh ini gara-gara lu sih gitu. Mau sampai kapan kita main salah-salahan gitu kan. Memang nggak bisa, kita harus support. Dan memang kalau goals kita mau punya anak ya saling menutupi kekurangan satu sama lain lah gitu. Nggak usah dicari kesalahan, oh kesalahan ini karena ini nih gitu. Kamu sendiri bahkan nggak kepikiran juga ya untuk itu? Yang penting ikhtiar aja? Ikhtiar gitu. Karena kan sebelum melakukan proses bayi tabung harus ada laparoskopi ya.
Ya itu yang Iya, tadi diangkat laparoskopi itu. yang diangkat itu. Kan prosesnya laparoskopi pakai kamera itu kan, harus ngangkat. Itu diangkat dulu Iya. ininya, tuba falopinya. Oh ya ampun, jadi benar-benar udah segala macam itu ya. Bibi. Jadi udah ngerti banget ya kalau yang kepengen punya anak gitu kan kayak aduh tahu banget rasanya tuh gimana. Rasanya Iya. kayak apa. Nah ini kan berarti masih ada simpan satu embrio lagi? Atau enggak? Yang Sekarang satu, baru lagi yang kita satu waktu itu bikin. kita sempat masukin yang satu. Aku sekarang udah OTW ketiga nih Kak. Yang Nyoba. pertama kan si Kazim berhasil. Yang kedua gagal. Nah Kapan ini nyobanya? Tahun lalu? 2024 awal ya. Enggak, 2022, 2023 kayaknya. Enggak dong. 2000 iya akhir Iya. 2023. Terus bikin lagi nih yang baru. Yang baru maksudnya embrio, program bikin lagi yang ketiga terus dapat 5 embrio. Malah lebih banyak, aneh ya? Lebih banyak. Biasanya kan kalau semakin berumur, Usia, semakin berkurang rate-nya gitu. Ini malah dapat 5. mungkin karena nggak terlalu stres kali. Oh, mungkin benar. Bisa Iya. jadi benar. Betul. Iya. Iya benar. Emang punya anak jangan stres ya. Jangan stres. Jadi ini yang 5 ini berarti kamu mulai lagi suntik-suntik Mulai lagi? lagi. Oh iya. Udah Mulai dapat dari 5, tapi karena kita maunya anak perempuan kan, sekarang bisa dites tuh Kak. Dari embrio aja kita udah tahu cewek apa cowok. Oh gitu. Nah dari 5, itu ceweknya cuma 1. Rifki kayak gennya Kuat cowok sekali deh. ya. Jadi kita pisahin gitu. Jadi kayak pas mau masukin lagi, aku sama Rifki kayak ntar dulu ya aku mau diet dulu, aku nggak mau stres dulu karena takut gagal nih yang cewek. Masa satu nih harus berhasil nih gitu pengennya. Kamu Dan mau diet. kebetulan- Ini udah 14 kilo Aku sambil Kak. mau diet dulu sambil ngeliat dia. Kebetulan yang nanganin kita Profesor Budi Wiweko itu dia lebih ke pro single pregnancy gitu Kak. Jadi dia maunya 1 aja. Kita kan, dok masukin 3. Oh, 1 waktu dia gitu. 1 aja. Satu yang penting sehat kata dia. Dia- Jadi fokus ya. Jadi kapan nih ancer-ancer kira-kira? Insya Awal Allah. tahun ya. Terserah dia. Ntar teleponnya kalau ini. Awal tahun Kabarin. insya Allah. Awal tahun ya kita tunggu. Ntar buka hasilnya di sini. Iya. Hamil atau enggak? Mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Berikutnya ngomong-ngomong soal bayi yang ditunggu-tunggu nih ya, Kak Kazim tuh lucu banget. Kemarin ada videonya, dia tuh pengen minta dibeliin mainan harganya 1 juta. Iya. Dan bahkan dia berjanji, dan dia mau disuruh kerja di TV, kerja apa kayak gitu. Jadi kepengen banget mainan itu Kak. Mainan apa sih? Mainan itu, jadi mainan itu kalau dibuka kayak banyak teka-tekinya gitu dia. Oh, jadi berpikir Dan itu gitu. harganya nggak 1 juta. Berapa? Nggak 1 juta harganya. Lebih. 400.000 padahal. Yang bilang 1 juta siapa? Rifki, Oh, ayah, ini aku pernah nonton ini nih, gini. Ini mahal nggak? Mahal, berapa? 1 juta ya? Iya 1 juta. Jadi menurut dia 1 juta tuh udah mahal. Gede banget. mahal, Iya. iya. Itu udah mahal gitu. Dan kemarin Rifki kan ke Surabaya lagi syuting. Kazim tuh lagi jadi mandor di kamarnya. Oh, di Jadi dia kamarnya lagi ngeliatin- direnov. Kamar lagi direnov. Ah. Dia lagi ngeliatin tukang gitu kan. Oh ini begini nih, ini begini, nanti begini nih. Ini lacinya di sini ya bang ya? Iya. Tanya terus semua sama dia. Video call Bibi. Video call Bibi. Gimana kamar Kazim udah sampai di mana gitu. Terus ada Kazim lagi naik tangga bang bednya gitu. Ayah, Ayo banting tulang. ayah banting tulang ya kata dia. Nyari duit di luar kota. Di luar negeri kata dia, di luar negeri buat kamar aku kata dia. Ntar ayah pas aku pulang, gimana ayah? Uang ayah udah penuh lagi belum? Kata dia. Jadi dikira aku tuh keluar kota Buat cuma bayar kamarnya kamar dia. dia doang. khusus. Pikirannya bisa sampai di situ gitu. Ya ampun lucu. Jadi dia pikir kalau ada apa yang terjadi harus langsung kerja, langsung gitu Iya, ya. iya, gitu. iya. Jadi akhirnya dia gimana? Suruh kerja apa? Konten ya. Dia harus mau kalau kita lucu-lucuan bikin konten gitu kan. Karena kan dia suka overacting juga. Oh. Dia kalau Dia ngeliat orang tahu, banyak, dia tahu kalau dapat uang itu harus kerja. Oh, jadi jadi kalau salah kita satu bikin konten. konten, Ah. kita bilang ini hasil kerjanya Kazim buat apa beli mainan. Oh ya udah. Atau ini untuk bayar mainan yang kemarin gitu ya. Nggak, emang dia pengen jadi artis atau apa gitu, pengen kayak papanya. dia masih taunya itu kerja tuh begini. Oh syuting gitu di Nah, wawancara. ayahnya syuting film atau sinetron gitu Itu atau kerja kita itu bilang ya? tamu iya kerja Itu bener kerja, aja. oke. Itu kerja bener. Dia udah belum punya red card kan? Nanti kalau kita undang ada red card. Udah kebetulan bisa langsung tanya ke Oh, Ibu. budgetingnya. Jatuhnya ke add-on ya. Itu ke add-on. Add on. Tapi nih, tadi Kasim ke siapa namanya? Arsen juga katanya udah banyak juga yang nawarin dia main banyak sinetron. banget. Banyak banget kalau dia. Banyak. Oh, dapat tawaran main sinetron ini alasan anak Rifki Balwel tak kunjung terjun jadi aktor. Mengingat bapaknya dulu juga seumur-umur Arsen ini sudah mulai main sinetron ya? Udah. Kayak apa Udah. bentuknya waktu itu? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Berarti seumur-umur Arsen itu udah. kan? Udah Kamu udah banting main tulang sinetron. itu. Oh, udah Tapi dia banting nggak mau, dia belum mau. Udah banting tulang. Udah banting tulang dia.
Karena memang kebutuhan juga ya. Oh, waktu itu kebutuhan ya? Kebutuhan. Kalau Arsen kayaknya ngerasa, aku nggak terlalu butuh-butuh amat. Ya kayaknya. Tapi emang dia yang nggak mau. Sebenarnya bukan nggak mau sih, dia kayak masih bimbang ya, iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Tapi aku nggak mau maksain, Maksa, udah ya? ayo gitu. Jadi biarin aja dia jalan seperti yang dia mau gitu. Olahraga, main bola, mau jadi pemain bola, mau jadi pemain basket semua. Oh, cita-cita mau jadi pemain basket. Pemain bola, Pemain bola, basket. pokoknya olahragawan gitu. Kalau Bibi lagi live gitu iseng-iseng di rumah, pada nanyain, Arsen mana? Iya. Arsen mana? Oh, udah banyak banget. Banyak banget. Fansnya. Iya, itu alisnya mana tebal banget itu ya alisnya dia ya. Iya udah banyak idolanya ya. Oke sekarang kita tanya di antara anak kalian berdua ya. Siapa yang antara kamu dan kamu yang lebih tega ngomong enggak sama anak, Bibi atau Rifki? Oh Bibi, Yang paling bilang enggak. Tega enggak Misalnya, boleh. Mau ini oh enggak iya, gitu. ya aku. Oh bapaknya pasti Kalau Rifki melempar ke apa-apa ibu ya. diikutin. Oh iya. Ya, Mukanya langsung sewot gitu. Apa-apa langsung diikutin. Siapa yang jago bikin anak nurut? Ya ada lanjutannya, aku pikir jago bikin anak nurut. Aku. Siapa yang lebih, siapa ya? anaknya nurut lebih ke siapa? Ibunya, bapaknya? Aku sih kayaknya. Oh ke bapaknya? Aku kayaknya. Iya Kan dia punya duit. Siapa yang lebih galak kalau lagi marah? Bibi lah. Kamu. Aku ya. Dari ekspresinya. Aku ya. Emang udah Kalau sebulan pabriknya gini sih. Bapaknya lebih galak. Gak tau gue. Aku juga kalau marah Rifki. kadang-kadang aku bikin mereka berdua itu seperti orang yang udah 30 tahun gitu aku ngomelin. Kayak bos ngomelin Militer, karyawan ini mah gitu. militer. Apa? Militer. Oh kamu militer? Galakan kamu atau aku? Kamu lah. Oh ya. Aku udah lihat tadi keaslian. Aku udah lihat keaslian. Siapa yang paling visioner sudah membayangkan masa depan kamu nanti harus gini di antara bapak sama ibunya? Bibi. Bibi. Siapa yang jadi andalan anak untuk dicurhatin? Aku. Ya kan anaknya laki-laki Ya. semua ya, dua-duanya ya. Siapa yang paling panik kalau anaknya lagi sakit? Aku. Panik Iya. Aku panik. Rifki lebih panik. Oh gitu, dia paling galak tapi dia juga yang paling panikan. Aneh memang ya. Cengeng. Sepanikannya kayak apa sih paniknya? Dinangisin. Ah serius? Iya maksudnya Cengeng. sedih lah kalau anak nangis gitu. Iyalah, kan pasti. tapi nangis. Iya maksudnya Berewokan merenung. gini terus nangis. Ini karena lagi jadi penjahat kan Ros? Ceritanya. Begitu sampai begitu. Iya maksudnya ngerasain lah sedih lah. Oh ya pasti, tapi pasti sedih Pasti sih sedih. memang ya. Tapi biasanya kan ibunya yang lebih panik, ini enggak ya bapaknya. Oke, yang berikutnya kita mau tanya kamu nilai 1 sampai 10. Hal-hal ini seberapa streskah kalian? 1 sampai 10 ya. Ketika menghadapi situasi berikut ini. Saat harus bayar sekolah 10 anak tuh bayar paling masuk. parah. 10 paling Hah? parah. 10 paling parah, 1 tuh biasa aja. Berapa? Harus bayar sekolah anak. Deadline bayar sekolah, uang masuk sekolah, uang pangkal apa segala macam. Ya semuanya penting sih. 4, 5 lah 5. 5 ya tingkat stresnya. Tingkat stresnya. tengah-tengah. Tingkat Tengah-tengah. stresnya. Ya 5. 5 ya. Kalau lagi berantem tingkat stres kalian berapa? Oh 12 deh. 12 kayaknya. Kalau cewek enggak lah, paling 1. 10. Enggak lah, kamu enak. Berantem masih bisa ketawa ketiwi di lokasi. Ketika cicilan jatuh tempo sementara pemasukan lagi belum ada nih transfer. Aku nggak mau nyicil. Oh nggak mau nyicil? Nggak mau. Iya. Aku orang yang nggak mau nyicil. Ada beli nggak usah. Oke, dari dulu tuh ya gitu. Ya dari dulu. Oke, kalau nah ini pada saat itu tadi lagi usaha bayi tabung, itu berapa tingkat stresnya 1 sampai 10? Oh itu ya, itu lumayan sih ya. 9 lah. 9. 9. Mental soalnya 9. dimainkan. Nyampe ke 10-nya itu pas Bibi hamil umur 4 bulan kayaknya. Itu pendarahan Kak. Oh. Pendarahan jadi namanya itu placenta previa. Jadi Placentanya di bawah. Di ya? bawah. di bawah. Lengkap lah itu. Rembes gitu. Perjuangan kita. Jadi bed rest Jam dong. 2 pagi. Bed Jam 2 pagi ya? 3 iya. Jam 2 jam 3 Rifki lagi di laptop lagi ngedit video. Terus Bibi bilang, "Sayang coba tisu," kata dia. Kirain pipis kan, kirain pipis. Darah merah seger. Aduh. Jam 3 pagi gotong, nggak tahu tuh bisa kuat begitu tuh juga gotong. Masukin mobil langsung jalan kita ke rumah sakit. Gimana kirain ya udahlah kita udah ada harapan ya. Kayak udah nggak berhasil nih gitu. Karena sebelumnya dia jalan-jalan kan, kita jalan ke mall apa segala macam. Ternyata memang sindrom itu nggak boleh ibunya kecapean banyak gerak gitu. Jadi langsung bed rest ya, itu jadi 10 ya. Langsung pas dilihat, oh ini masih ada denyut nadinya, ini berarti nggak kenapa-napa nih. Detak jantung.
istri sama anak saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, baru lega gitu. Akhirnya nggak boleh, selama sisanya itu ya bed rest aja. Bed rest aja. Tapi itu stresnya 10 ya. Kamu lebih stres lagi berantem ya, 12 ya. Stres banget. Karena mikirin, ya gimana sih Istri, kalau ya seorang benar. suami ngeliat istri sedih pasti kan? Iya. Itu lebih-lebih lah Pasti kayaknya ya. lebih. Kalau istri lagi PMS, berapa tingkat stresmu? Aku? Satu lah. Istri lagi PMS, Satu. berarti kan uring-uringan tuh. Aku tinggal aja. Tinggal main game aja. Kalau suami lagi sibuk main game nggak perhatian ke kamu, tingkat stres kamu? 5. Oh, aman. Oh lumayan ya. Oke baiklah. Kalau gitu, Kurang lama mainnya ya? Karena aku juga bisa main. Oh iya. kalau gitu kita main aja ke sebelah sini ya. Silakan Rifki dan Mimi. Apa ini? Rahasia, ya kan? Rifkinya Rifki apa? kamu di sebelah sini. Rifki aja sebelah sini Rifki. Ini tangannya logo ke sini ya. Iya apa sih? Silakan dimasukkan tangannya. Enggak lah ini. Iya apa sih? Ya boleh ambil. Bukan. Bukan itu. bukan ya? Ambil lagi. Ya itu. Kenapa harus sama ular-ularnya? Gayung. Gayung pink. Kenapa tapi gayungnya tapi pink nggak sih? love ya. Dia cuma gayung pink Ember doang. kita di kamar mandi pecah loh, tau nggak? Kenapa sih gayungnya warna pink? Ember di kamar mandi pecah, inget tau kan? Takut. Ntar beli ya pulang. Ada gayung pink di antara kita. Oh dia takut gayung pink ya. Kamu kenapa ada ember di kamar mandi, ada gayung segala di kamar mandimu? Lebih totalitas gitu kalau pakai gayung. Mandi pada Aku kemarin 11 hari di hotel tuh nyariin gayung. serius. Cuman hotel kan belum tentu ada gayung. Iya, Pak. Jadi apalagi- cuma shower di atas doang gitu. Lagian kalau ada gayung kan harus ada baknya juga kan? Ember, iya. Jadi kamu harus kalau ke hotel pun harus cari ember sama gayung. Pengen kalau nggak ada ember ya bisa kita tadangin gitu kan. Minimal gayung. Enak gitu rasanya daripada Jangan dong. shower gitu. Siapa yang kasih tahu begitu? Kru. Iya kru. Jadi waktu itu Rifkinya tuh lagi karena lagi syuting mungkin panas-panasan terus ketombean kan. Oh. Terus mungkin dia ngobrol di lokasi, ada kru Dia bilang. gimbal. Katanya gini, Dia gimbal. Ki, kalau lo kepengen sembuh dari ketombe, lo keramasnya jangan pakai shower, pakai gayung. Jadi lo bersih. Tapi emang Semenjak enak jadi situ kebiasaan dia- gitu. Enak kayak mandi tuh pagi-pagi Oh, gitu. Kayak jadi langsung ini melek. rahasianya rambut tebalmu sampai berewok. Transplant dong. Ini transplant. Oke, baiklah. Oke, kalau begitu karena tadi embernya di kamar mandi rusak nih buat kamu bawa pulang. Makasih. Embernya nggak ada. Nggak ada. Dia malah cari ember. Oke, baik yang berikut. Ada satu lagi nih yang mau kita tanya-tanya. Ada Dede Sunandar. Benarkah dia tuh kan ada isu katanya sama istrinya lagi ada masalah. Udah lama nggak posting fotonya istri di Instagramnya. Ada apa dengan rumah tangga Dede Sunandar? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sunandar datang sendirian aja. Istrinya mana? Ada, Oh, di kulkas. Oh, ya ampun. Lagi didinginin. Iya, ini kalau kita cek ya, ini beneran nih sampai ada kecurigaan orang nih, Dede. Di rumahnya baik-baik aja atau enggak sih? Soalnya kalau kita lihat itu postingannya terakhir itu adalah di bulan Desember 2024. Ini sudah bulan apa? September, 2 bulan 9. Setahun udah ya? Iya, tuh. Terus udah gitu tulisannya gitu, jangan cemburu terus ya. Iya, karena kan memang di dunia entertain kan Dede selalu deket-deketin kadang-kadang sama yang cakep-cakep. Gitu. Iya, jadi kan gimana pulang enak habis megang tangan orang. Emang tangan setan ada lagi. Bercanda-bercanda aja sih. Nah, Iya, kadang iya. kayak gitu. Itu kadang, masih sampai sekarang juga masih Masih, cuman ya nanggapinnya udah biasa aja sih biasa sekarang. aja. Kalau kamu sendiri suka cemburu nggak sama istri? Ada lah, kadang-kadang kan sekarang dia lagi aktif banget, lagi main handphone yang ada gamenya itu. Kadang-kadang ada chat-chatannya kayak gitu. Oh. Tenang. Oh. Datengin aja bu orangnya. Jadi kenapa kamu nggak pernah posting udah lama nggak pernah posting sama istri? Ya memang lagi jarang ada kuota aja mungkin. Jawabannya ada aja. Coba kalau gitu kita lihat ya. Kalau Iya. kan ada yang bilang gitu, wah ini Dede kayak rumah tangga lagi nggak baik-baik aja gitu. Ada yang Masa bilang sih? isu iya. Ah. Bener atau enggak itu? Tanya langsung sama orang daripada aku ngomongin Iya di benar belakang sih. ya kan? Nggak maksudnya bukan benar sih. Ada apa-apa mungkin. Ah lu bang. Orang lu ngobrol. Lu aja yang jawab dah. Nggak soalnya memang lagi kayak ngurus anaknya juga kan. Sekarang yang si cewek ada di Jalan Bangka. Anak aku yang nomor 3. Sedangkan yang nomor 1 sama 2 sama Reren sama istri. Terus Di kamu sama Meruya. siapa?
Aku ya di mana-mana, maksudnya ke rumah mama, ke rumah istri gitu. Ya kan agak aneh tuh kalimatnya dia tadi ya. Ya. Aneh loh, bener. Yang 2 sama istri. Iya, yang satu sama saya. Kenapa nggak ngomong yang 2 sama kita gitu? Iya. Yang 2 sama istri. Nah kamu di mana? Iya lu Bang. Lu emang lu udah lu. Iya. Ya maksudnya lagi ada aja sih, ada aja. Ya maksudnya memang lagi istrinya di rumah, sayanya di rumah mama kayak gitu aja. Ada apa sebenarnya ya? Woi, Kita akan bahas setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama lagi dengan Dede Sunandar yang tinggalnya saat ini di rumah ibunya. Sementara istrinya di rumah istrinya. Iya. Yo. Aduh, aku jadi tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Oke, kalau gitu kita cek lagi ya. Pernah nggak pernah kamu mengalami hal-hal berikut ini dalam pernikahan kamu? Oh pernah, belum ya? Belum. Pernah nggak kamu berantem sama istri sampai ada salah satu yang mengucap kata cerai? Pernah. Siapa yang ngucap? Kadang-kadang berarti sering banget ya. Ah bocor nih. Kadang-kadang. Kebanyakan sih. Kebanyakan lu teh. Lu demen banget dah gua kalau di mari dah. Istri kadang-kadang. Oh, kadang-kadang istri. Kadang-kadang aku dulu tuh waktu pas ada syuting sinetron udah nyebut salak-salak segala. Siapa? Kamu? Iya aku akhirnya diketemuin lagi lah sama Pak Ustadz. Iya, udah 2 soalnya kamu ngomongnya kan? Iya berdamai lagi. Berdamai lagi. Begitu lagi. Tapi pas yang punya anak cewek itu udah jarang berantem. Jarang berantem, tapi ngobrol nggak? Ya WA aja lah. Nggak ada Jarang uang nih. berantem tapi nggak ngobrol ya sama Iya, aja. nggak ada uang nih Bray, entar transfer emang gitu. Itu begitu emang, serius. Serius. Sesantai itu sih Oh sebenarnya. sesantai itu ya. Pernah nggak kamu ngumpet-ngumpetan walau chatan sama rekan kerja cewek karena takut istri cemburu? Jadi kamu ngechat sama, ya sebenarnya nggak ada apa-apa tapi cewek gitu misalnya. Ah enggak, sekarang mah saya bebas saya mah. Karena kamu tinggal di rumah ibu kan? Agak kalau masih ketemu. Ya Allah. Nggak bebas? Nggak bebas. Istri nggak cemburu? Istri nggak cemburu. Terus kadang-kadang kalau lagi pas banget ada notifnya dia bunyi, tuh dapat salam tuh dari pendekar gunung aneh gituin aja. Karena kan ada rasa cemburu aku, ada cowok mungkin deketin dia lewat game, perhatian sering ngasih makanan, terus si istrinya pun sering ngasih makanan. Dalam hati gue syuting kalau ada ngirim makanan dalam hati aku doang. Cuman ya udahlah nggak apa-apa. Jadi ngirim makanan kan tuh dalam game? Enggak. Oh dalam dunia nyata ngirim makanannya? Nyata, pas aku mungkin ada perasaan aku, gue kok kepo ya. Daripada Dede sakit hati, coba lo cek. Dede tuh cek iseng. Jadi ini kan, enak nih ngirim bubur pagi-pagi ke orang. Dia ngeliatin aneh, terus dia ketawa. Oh udah tahu mungkin kayak gitu. Oh ya udah, mungkin dia cuman kayak sekedar saling temen, saling perhatian mungkin. Ke cowok? Iya. Terus kamu nggak apa-apa? Jadi istri kamu ngirim makanan ke cowok? Iya, ya mungkin karena si cowoknya baik sering ngirim diamond kali pas main game. Aku kirimin diamond ya, kamu kirimin bubur ke aku, oke gitu. Jadi kali. dia kiriminnya diamond dalam bentuk maya, dibalasnya bubur dalam bentuk nyata. Nyata, ya. Terus kamu nggak marah? Marah mau gimana? Mungkin kan dulunya Kamu yang gitu. iya, dulunya kan gitu, Kak. Mungkin sayanya dulu ada kesalahan, mungkin dia... Kamu yang pernah ngirim bubur ke cewek? Iya, mungkin ceweknya ngirim sendal ke muka saya. Mungkin karma lah kayak gitu loh, intinya Dede kayak gitu sih intinya. Lagi saling balas-balesan. Iya, ya? mungkin kalau Dede, oh ya udah karena kesalahan gue dulu, mungkin lu balasnya sekarang ya gue terima aja kayak gitu. Tapi udah baikan belum? Ngobrol, masih ngobrol. Baikan mah baikan. Ah lu Bang, jangan Bang. Nelpon. Kayak tadi. Aku agak curiga jadinya ya. Video call Nanti siapa sih Bang? Ini aku takutnya nih makin lama dipancing, makin keluar semua. Wah ya. Pernah nggak kamu pura-pura sakit biar diurusin istri?
Saya mah sakit nggak sakit jalan nggak pernah ibaratnya. Kecuali emang udah bener-bener parah ya, kayak waktu pas Covid. Jadi kamu kan. nggak pernah manja-manja ya? Nggak pernah manja. Tapi katanya istri kamu yang lagi sakit sekarang. Iya, karena kan memang masih tanggung jawab saya kan, karena istri sakit kan. Ya iya. Iya tuh jatuh Jadi tuh. sakit apa? Lagi ada benjolan di bawah pusernya itu, dekat area kelamin lah ibaratnya. Pertamanya mah kecil, terus nggak lama banyak. Aku minta coba fotoin kan, Yaudah anterin dulu ke rumah sakit, Kata dokternya sebenarnya sih kayak kuman karena di rumah ada kucing katanya. Gitu. Tapi lama-lama kelamaan, terus kata dia, Pak ini benanah gini-gini, ya udah cek aja, saya bilang gitu. Dicek dah tuh sama dia. Dokternya mau ngobrolnya mau sama Dede sih, cuman si istrinya masih mau ikut terus. Jadi si dokternya nggak berani ngomong langsung karena istrinya pengen tahu juga. Sampai sekarang pun aku ke dokternya pengen ketemu langsung aja mas, kata dia. WA sama tuh, dok istri aku tuh sebenarnya sakit apa sih, saya bilang gitu. Karena kan memang dari awalnya tuh kayak benjolan biasa doang, kayak pikiran aku tuh pas banyak kayak kaligata tuh kayak orang gatal-gatal gitu kan, emang alergi. Bentuknya kayak gitu, tapi Bentuk kayak kok gitu. ternyata. Tapi kok ada kayak keluar nanah gitu. Jadi kamu belum, dokternya pengen ketemu kamu. Pengen ketemu aku, cuman istrinya selalu ngikutin mulu. Jadi Dokternya hanya pengen ketemu sama kamu doang. Ngomong 4 mata aja. Empat mata. Tapi WhatsApp nggak mau. WhatsApp nggak mau karena dokternya kuotanya juga wifi kayaknya nih. Nggak ada. Jadi itu, Ada itu. tapi ya masih kamu anterin ke dokter. Saya anterin. Masuk ya masuk gitu. Tuh ya, nanti kita ajak ngobrol kamu lagi ya. Aja ngobrol ya. Iya. Alhamdulillah. Kita mau konfirmasi dulu soalnya ke istrinya. Kita mau menuju bintang tamu kita selanjutnya. Ada Angie Yang, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Angie, selamat untuk pertunangannya. Terima kasih, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini katanya kamu ketemunya cuma 3 bulan kenalnya. Enggak sih, Enggak lebih sih. tepatnya tuh teh kayak memutuskan untuk menjalin hubungan itu. Kalau kenalnya bulan. memang udah lebih lama gitu. Oh, kenalnya sudah lebih lama, 3 bulan serius menjajaki, akhirnya memutuskan untuk tunangan. Berarti udah deket-deket mau nikah ya. Mudah-mudahan langgeng lancar. Tapi kan ini tentara ya. Ibu kan tahu kalau menikah dengan tentara, ibu ada tanggung jawab juga tuh. Iya. Jadi apa ibu Persit Ibu ya? Persit, iya. Kamu udah siap mental belum? Sebenarnya udah nanya-nanya sama orang tuaku juga teh, kan orang tuaku kan juga purna kan. Jadi tanya sama ibuku, dikasih tau lah, diberikan apa ya, wejangan-wejangan. Untuk siap nggak siap ya harus siap lah, itu kan resiko dan udah tanggungan nantinya. Tanggungan. Ini bajunya kayaknya belum ya, warnanya beda. Enggak. Oke, coba kita lihat juga nih, kamu juga sempat menjalankan ibadah umroh gitu ya. Semoga Allah menjauhkan kita dan kamu pun yang membaca ini dari dosa jariah, dosa yang terus mengalir kepada pelakunya bahkan setelah orang tersebut meninggal dunia karena perbuatan buruk yang dilakukan semasa hidupnya dan dampaknya masih dirasakan oleh orang lain gitu ya. Ini pada momen ini, benarkah ini juga satu momen di mana kamu meminta dimantapkan hatinya untuk mengambil keputusan ini? Karena mungkin kalau orang teh kebanyakan doanya kan minta diberi yang terbaik. Iya. Tapi mungkin doa Angie di situ agak beda dikit gitu. Angie minta dipantaskan dan yang bersama Angie pun dipantaskan gitu. Jadinya yang buruk-buruknya dihilangkan, digugurkan, apa yang menjadi kebaikan itu ditonjolkan. Gitu sih doa kemarin. Alhamdulillah ya sampai sekarang makin yakin. Ini kalau kita lihat nih mungkin salah satu kebaikannya ya, karena mungkin calon suaminya puitis banget gitu kalau lihat postingan-postingannya. Sesuatu hal yang indah tidak diperoleh dengan mudah namun harus diperjuangkan dengan sepenuh hati. Cela. Jauh ataupun dekat 1.500, oh bukan ya, lama ataupun singkat. Jika takdirku dan takdirmu terikat, Cela, kita akan duduk di akad. Wow, bisa berpantun. Ya, dan ada postingan kamu juga nih yang menarik. Coba kita baca postingannya Angie ya. The one who gives me, it's been a while I had never post anyone else but me on my feed. From now on I'll show the world I finally found my other half, Cela. The one who gives me his world, thousands forgiveness, willing to learn from mistakes. Maybe he's not perfect for you or his past, but he made me perfect and feel special. Life is change, we are change. Gitu. Ini yang terakhir nih menarik nih bagian terakhirnya ini gitu ya.
Yang mana tuh? Mungkin dia tidak sempurna untuk kamu dan masa lalunya gitu. Karena dia sebelumnya Sebelumnya iya udah pernah ada pernikahan sebelumnya gitu. Jadinya ya yang Angie lihat mungkin berkaitan ya Teh sama yang tadi. Yang Angie lihat di sini adalah dia berani untuk berkomitmen menjadi bukan dia yang dulu lagi. Apapun yang di masa lalunya itu Angie sudah tahu dan terima. Gitu. Yang penting nggak ada kebohongan gitu. Kalau seandainya ada yang salah di masa lalu, ya Angie sekarang bisa memastikan bahwa dia tuh beda banget sama yang dulu gitu. Walaupun nggak adil juga kalau kita bandingin, kan dulu belum ada Angie di hidupnya. Betul. Jadi masing-masing sepakat untuk membangun yang baru, berubah menjadi yang lebih baik gitu ya. Ya tadi yang kamu bilang dalam doamu, dipantaskan keduanya. Dipantaskan karena Angie sendiri kan juga nggak sempurna Teh. Nggak adil kalau kita minta yang sempurna juga gitu. Nah, untuk menyempurnakan bagaimana kalau kita konsultasi sama pasangan yang sudah menikah ini ya. Oke, silakan Angie bergabung. Tapi kayaknya kalau nanya sama Dede agak sesat gak tuh ya? Halo Angie, halo Kak Angie. Oke, ini Angie, ini khusus buat kamu. Silakan buka Apa kartu nih? pertama. Kartu pertama aja yang salah balik Oh, ke salah. nenek yang Di pertama atas nih. ya. Tanya untuk mereka yang sudah menikah. Oh, jadi ini pertanyaan buat yang mau. Yang udah kan dia calon. Buat bertiga ya berarti ya? Iya. Wah ini harus belajar dari suhu nih. Ini bener nggak sih katanya kalau orang udah nikah level ngeselinnya tuh 1000 kali lipat naik Dari sebelum nikah. dari sebelum nikah. Misalnya sebelum nikah tuh dia ngeselinnya 5, pasti ada ngeselinnya ya. Begitu menikah naik jadi 500. Jadi 500 gitu. Ya, Kalau aku nggak juga. karena kan Berarti kita ketemu iya ya. setiap hari. Kita ketemu setiap hari gitu. Jadi kita harus banyak variasi supaya nggak template. Iya benar apa kata papa. Bukan anak saya. Bukan anak saya. Jadi apa? Jadi karena sering ketemu tiap hari jadi rasanya Mungkin rasa kelihatannya keselnya jadi kelihatan kesel gitu. Biasanya juga orang setiap hari bawa Ferrari, Heeh. mungkin ada rasa bosannya juga. Ah, mau Lamborghini deh. Oh cielah gitu. Sama-sama sports car. Ya tapi kan harus fokus di kebaikannya. Mungkin kebaikannya juga harus jadi dong. berkali lipat. Berarti kalau yang katanya orang habis nikah itu menghadapi suami yang ngelempar handuk di atas kasur itu menanganinya gimana? Oh kalau saya lantai kebetulan. Jadi nggak di atas kasur. Itu sepele ya sayang. Bukan di atas Sepele itu ya. kasur. Sepele. Handuk Sepele. mah sepele ya. Iya, yang biasanya menjadi masalah-masalah dalam rumah tangga tuh apa gitu yang Yang harus dihindari untuk Angie misalnya nanti. Oh, yang harus dihindari ya. Iya, Kisi-kisi, kisi-kisi, Apa kisi-kisi. kisi-kisinya? Kalau aku kan sama Rifki pacaran udah lama nih. Jadi aku udah tahu nih apapun yang bikin dia marah gitu. Jadi pas sekarang udah nikah, justru udah bisa ngindarin gitu. Oh. Kayak apa gitu. Tapi yang akhirnya sekarang jadi sering berantem segala macam, malah kayak suatu hal yang kita nggak omongin gitu. Karena takut dia marah, kita nggak ngomongin, akhirnya ujungnya tuh jadi masalah gitu loh Kak. Terus akhirnya sekarang tuh baru dapat pelajaran dari Rifkinya, maksudnya kayak ternyata apapun itu lo harus omongin aja. Oh, komunikasi Kita kan berarti suami ya. kan. Oh, oke. Dedek suruh jawab. Dede. Tapi Benar, sih benar, intinya benar. benar komunikasi. Pokoknya jangan pernah ngecek-ngecek handphone suami istri, saling percaya intinya. Emang kenapa? Dia takutnya ada rasa yang ibarat itu. Kan nggak boleh ada rahasia. Betul, kalau awal mulanya udah sering ngecek-ngecek ke sono-sononya jadi malah Tuh, repot. Intinya lebih baik. Oh gitu. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Udah rapi, closing. Kan jangan ngecek-ngecek handphone pasangan. Iya. Nah itu tahu dia ngirim bubur dari mana. Woi, Bang, janji aku juga mau segini. Kasihan orang nonton terus. Mau si Dede ya. Makanya di Zoom. Di Jumat tuh. Orang lagi makan keselak tuh. Jadi intinya ada dua ya, namanya komunikasi. Komunikasi, ya. Kadang-kadang kita punya persepsi apa Iya. atau ketakutan apa, ternyata itu sebenarnya hanya persepsi atau asumsi kita. Iya. Jadi apapun itu diomongin aja dengan cara yang baik, gitu Baik, ya. benar. Dan trust, kepercayaan itu Betul. memang perlu dijaga, Perlu dijaga. sehingga kalau udah saling percaya dan bisa dipercaya, tidak perlu ada kekhawatiran kalau handphonenya dicek. Ya. Bobo lagi nih masih segini. Tuh kan. Bibi, terima kasih sudah hadir. Thank you, Terima kasih sudah datang. Terima kasih juga Anji. Terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi setiap hari ada acara Rumpi No Secret. Wow.